Di sebuah kota, seorang pria terlihat meratapi nasibnya hingga dia nggak sengaja melihat seorang wanita yang sedang digoda-goda. Berniat ingin menyelamatkan, tapi yang terjadi, setelah Solipi tiba di lokasi, dia yang tersadar langsung memilih pergi. Pembulian sudah ia rasakan bertahun-tahun yang lalu. Gak cuma dari teman, bahkan keluarganya sendiri pun melakukan hal yang memalukan itu. Hanya kakeknya lah yang menyayanginya secara tulus. Pesan dari kakeknya jugalah yang membuatnya selalu percaya bahwa perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik pula. Namun, orang tuanya nggak pernah membiarkan dia bahagia. Dengan tega, mereka merebut warisan kakek untuknya. Acara lulusan sekolah pun tiba, tapi selalu saja dibully, dipukuli, dihina, hingga membuatnya kehilangan pekerjaan. Dia melampiaskan seluruh emosinya malam itu. Tapi tiba-tiba, nggak sengaja dia menemukan ruangan rahasia kakeknya. Satu pintu itu menarik perhatiannya. Lalu tiba-tiba, Isekai? Masaka? dia masih belum paham dengan semua fitur ini. Melalui surat wasiat ini, dia resmi jadi pemilik ruangan, termasuk semua harta benda di dalamnya. Dia pun penasaran dengan berbagai senjata yang ada. Setelah mencoba dan mendapatkan skill dari semua, dia kemudian mengorbankannya demi mendapatkan skill bela diri sejati. Setelahnya, seekor makhluk yang mau menyerang nggak bisa masuk sembarangan. Karena penasaran, senjata yang ada di tangan dia lemparkan dengan kuatnya. Dan hasilnya, dia pun mendapat poin besar dan berbagai macam item dari makhluk tersebut. Merasa lelah, dia ingin balik ke rumah. Namun, pilihan untuk mengkonversi uang nggak bisa ditolaknya. Dan entah apa yang terjadi, sel-sel di tubuhnya bereaksi. Keesokan hari, saat terbangun, dia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Karena nggak ada kaca, dia belum mengetahui perubahan 360 derajat yang terjadi pada tubuhnya. Gak mau buang-buang waktu, dia memilih untuk berkebun aja dan merawat berbagai tumbuhan tak lazim ini. Selain itu, dia juga udah mulai terbiasa. Terbukti ketika gangguan dari makhluk ini tiba dengan segera. Meski senang dengan dunia barunya, dia nggak melupakan dunia asli dengan cara tetap mengikuti seleksi murid sekolah baru. Saat selesai latihan, nggak sengaja nyatanya kekuatannya di dunia lain ini masih aja membuatnya ragu jika kembali ke dunia nyata. Keesokan hari, saat pertama masuk SMA, semua mata tertuju padanya. Namun, saat dia memperkenalkan diri sebagai Tenjo Yuya, sontak semua orang heran gak percaya. Hingga dia akhirnya melihat perubahan drastisnya. Saat jam pulang sekolah, adiknya masih aja gak percaya dan membulinya. Hingga Tenjo Yuya-san desu yo ne? Hai. dia adalah korban pelecehan yang diselamatkan Yuya sebelumnya. Namanya Houko Kaori. Maksud dan tujuannya adalah mengajak Yuya untuk masuk ke Akademi Ousei. Ternyata berita tentang penyelamatan putrinya membuat sang ayah terpesona. Dan dengan senang hati dia mengundang Yuya ke akademi. 申し遅れましたが、私は北条香織と申します。以前コンビニで男の人たちに絡まれていた時、ゆうやさんにお礼がしたくて、ゆうやさん、王政学園に行きませんか? Merasa minder karena nggak berprestasi, Yuya mencoba menjelaskan. Namun dua songong menyerobot dan pede punya prestasi lebih sempurna. Tapi, sorry to say, Kaori nggak tertarik pada mereka yang tukang bully. Karena faktanya, Akademi Ousei lebih menghargai adab daripada nilai akademisi. Jadi nggak ada masalah tentang proses pemindahannya. Dan dengan segera, Yuya diajaknya ke akademi. Yuya masih seperti mimpi
Bisa diajak ke akademi yang kesemua muridnya dijamin berprestasi. Di ruangan kepala akademi, ayah Kaori berterima kasih padanya. Tindakan itu dianggapnya sebagai nilai yang memiliki kemuliaan. Lalu intinya, dia ingin Yuya masuk sekolah ini. Soal biaya, Yuya nggak perlu memikirkannya. Lagi-lagi, soal otak selalu membuatnya minder. Dia pun menanyakan definisi jenius pada Yuya. Setelah mendengar jawaban, dia ngasih pandangan lain. Karena menurutnya, jenius adalah orang yang berada di bidang yang tepat dan mampu menemukan cara berupaya tepat dalam waktu yang singkat dari kebanyakan manusia. Dan menurutnya lagi, bakat khusus nggak bisa dijadikan patokan. Dia malah mendukung untuk mencoba berbagai hal dan bersenang-senang. Akademi OC lebih mengedepankan hal itu, dan satu jawaban sama dengan kakeknya membuat matanya berkaca-kaca. Biar agak rileks, Yuya dipersilahkan untuk mencoba kelas hari ini. Bu Sawada, guru sains berpengaruh dan populer ini, akan jadi pendampingnya. 入ってくれ。どうも。まあそう緊張するな。ちゃんと先生が教えてやるからな。 Dari balik pintu, Yuya masih aja ragu. Sedang bu guru yang udah ada di dalam kelas memperingatkan agar murid-muridnya tetap tenang. Setelah dipersilahkan masuk, meski rasa traumanya masih ada, namun dia coba berpikir positif. Lalu setelah memperkenalkan diri, semua orang nampak kagum gak bisa berekspresi. ここが王政学園の教室。これ本当に入っていいの？よし店長入ってこい。天城優也です。どうぞよろしくお願いいたします。すごいイケメン。すごいイケメン。よし店長、お前は窓際の一番後ろに座れ。 Di kelas lain, Kaori nampak mencemaskan Yuya, sedang Yuya sendiri nampak kagum dengan perbedaan kelas beradab dan gak beradab yang biasanya dia jumpai. Saat jam istirahat pun banyak yang masih penasaran dengannya, hingga Ryo datang untuk mengingatkan. Mereka pun berkenalan dan Yuya diajaknya makan. Tentu aja, Yuya takjub dengan fasilitas yang akademi ini berikan. Setelahnya dia bergabung dengan Shingo berkat ketampanannya, hingga nggak sadar semua mata tertuju padanya. Setelah ngobrol asik sampai sore hari, Yuya kembali dipanggil Pak Kepala. Dia menanyakan tentang minatnya untuk gabung ke akademi ini. Yuya masih ragu, tapi perkataan Pak Kepala kali ini membuatnya yakin untuk setuju. Kaori yang deg-degser menunggu keputusan Yuya, akhirnya bahagia setelah mendengar keputusannya. Dia pun mengajak Yuya untuk jalan ke sebuah kafe terkenal di kota. ゆうやさん、この後お時間ありますか？恥ずかしながら誰かと遊ぶ機会があまりなくて。でもゆうやさんとは一緒に来てみたかったんです。 Setelah dapat menu incaran, ngobrol basa-basi adalah agenda. Yuya menanyakan gimana Kaori bisa mengenalinya dengan tampilannya yang sekarang. Meski sedikit lupa, tapi sorot mata tulus dan baik dari Yuya nggak bisa dia lupakan. Karena nggak mau ada jarak, Kaori meminta Yuya untuk memanggil namanya, bukan lagi nama marganya. Lalu keduanya pun saling berbagi makanan. Dan entah mengapa, semua orang terlihat kagum melihat tingkah romantis keduanya. ゆうやさん、いただきます。どうぞ。そういえば北条さんはどうして俺のことを分かったんですか？すぐで優しい目は変わってませんから。北条さん。私たちずいぶん仲良くなれたと思ったのに、もし嫌でなかったら香りと呼んでください。ゆうやさん、どうぞ。これでお互い様だから。 Keesokan hari, Yuya kembali ke dunia lain lagi. Dia yang merasa peningkatan levelnya berjalan lambat, berniat untuk mulai berpetualang di luar rumah. Lalu, teriakan manusia lain membuatnya makin penasaran. Dan setelah menemukan sumbernya, dengan segera baru kali ini dia terkepung oleh makhluk kuat. Namun nyatanya, Yuya udah berkembang pesat. Hingga akhirnya dia pun segera menolong gadis itu. Dia bernama Lexia, seorang putri entah dari kerajaan mana. Itu dia Ces rekapan kali ini.
Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.